Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga siap untuk belajar lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian isim ditinjau dari sisi kebolehannya untuk ditanwin. Ada beberapa isim yang huruf akhirnya tidak boleh ditanwin, namun ada pula yang huruf akhirnya menerima tanwin atau boleh ditanwin. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah isim ghairu munsharif dan isim munsharif. Nah, seperti apa? Mari kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dengan membahas tentang isim ghairu munsharif terlebih dahulu. Isim ghairu munsharif adalah isim yang huruf akhirnya tidak boleh ditanwin. Setiap isim yang tergolong ke dalam jenis ghairu munsharif, pada waktu rafa, tanda akhir hurufnya adalah dhammah. Ketika nasab, tanda akhir hurufnya adalah fathah, dan ketika jar, tanda akhir hurufnya adalah fathah. Isim ghairu munsharif digolongkan ke dalam dua macam, yakni illatani atau yang disebabkan dengan dua illat, dan illah wahidah atau yang disebabkan oleh satu illat. Illat boleh kita sebut juga dengan penyebab atau alasan atau faktor yang menyebabkan suatu isim harus digolongkan ke dalam jenis ghairu munsharif. Yang pertama, illatani. Suatu isim yang tergolong ke dalam jenis ini berarti ia memiliki dua faktor atau dua alasan yang menyebabkan ia termasuk ke dalam jenis ghairu munsharif. Nah, illatani itu sendiri mempunyai dua jenis. Ada wasfiyah, ada juga alamiyah. Wasfiyah adalah lafadz yang menunjukkan arti sifat. Suatu sifat harus mempunyai satu alasan atau satu illat lagi untuk tergolong ke dalam jenis ghairu munsharif. Boleh berupa waznul fi'li atau wazan fi'il, boleh juga ziyadah alif nun atau tambahan alif nun, atau udul. Sedangkan alamiyah adalah lafadz yang bermakna nama. Alamiyah atau isim alam harus mempunyai satu illat lagi atau satu alasan lagi yang menyebabkan suatu isim digolongkan ke dalam ghairu munsharif. Boleh jadi waznul fi'li, ziyadah alif nun, udul, ta'nits, ajam, atau tarkib masji. Wasfiyah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wasfiyah adalah lafadz yang bermakna sifat atau kata sifat. Ada beberapa kata sifat yang ia juga merupakan waznul fi'li atau mengikuti salah satu wazan fi'il. Seperti contoh kata abyadu yang artinya putih, yang mengikuti wazan af'alu. Oleh karenanya kita tidak pernah mendengar abyadun karena ia memang tidak boleh ditanwin huruf akhirnya. Selain itu, ada juga wasfiyah atau kata sifat yang ia juga sekaligus sebagai isim dengan ziyadah alif nun atau memiliki tambahan alif nun di akhirnya. Seperti contoh kata ghadbanu. Oleh karenanya, ghadbanu tidak boleh dibaca ghadbanun karena huruf akhirnya tidak boleh ditanwin. Jenis ini berarti ia mempunyai dua illat selain kata sifat juga ziyadah alif nun. Dan yang ketiga, udul. Ada kata sifat tertentu yang ia juga sekaligus berjenis udul atau isim yang mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Seperti contoh kata ukharu. Ia berubah dari bentuk aslinya akharun. Ini berarti jenis ini mempunyai dua illat yaitu sifat dan udul. Isim ghairu munsharif dengan dua illat lainnya adalah yang berjenis alamiyah atau isim alam atau lafadz yang menunjukkan arti nama. Untuk jenis alamiyah atau isim alam, ia harus mempunyai
satu tambahan lagi ilat atau faktor yang terdapat 6 macam, yakni waznul fi'li, ziyadah alif nun, udul, ta'nits, ajam, dan tarkib mazji. Yang pertama adalah waznul fi'li. Suatu isim alam atau nama yang sekaligus juga merupakan waznul fi'li atau mengikuti salah satu dari wazan fi'il, maka ia tergolong ghairu munsharif. Seperti nama Ahmadu, ia mengikuti wazan af'alu, maka kita tidak boleh memberi harokat tanwin di akhirnya menjadi Ahmadun, karena ia tergolong ke dalam isim ghairu munsharif. Dan dapat disimpulkan bahwa kata Ahmadu menjadi isim ghairu munsharif disebabkan oleh dua ilat, yakni ilat pertama sebagai isim alam, ilat yang kedua adalah waznul fi'li. Yang kedua, ziyadah alif nun. Ada juga beberapa isim alam atau nama yang sekaligus juga isim dengan ziyadah alif nun atau ada tambahan alif nun di akhirnya, seperti nama Salmanu, Utsmanu, dan sebagainya. Maka kita tidak boleh membacanya Salmanun atau Utsmanun, sebab mereka termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Dan dapat kita simpulkan bahwa contoh-contoh kata tersebut menjadi isim ghairu munsharif disebabkan oleh dua ilat, yakni yang pertama alam, yang kedua ziyadah alif nun. Ketiga, udul. Ada beberapa nama atau alam yang ia juga merupakan udul atau mengalami perubahan dari bentuk aslinya, seperti nama Umaru yang merupakan perubahan dari kata Amirun. Kata Umaru tidak boleh ditanwin akhirnya menjadi Umarun, sebab ia tergolong isim ghairu munsharif. Yang keempat, ta'nits. Ada beberapa isim alam yang juga memiliki ciri perempuan atau berjenis perempuan, seperti kata Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, dan sebagainya. Contoh-contoh ini tidak boleh ditanwin huruf akhirnya. Oleh karenanya kita tidak pernah mendengar Fatimatun atau Aisyatun, sebab mereka termasuk ke dalam contoh isim ghairu munsharif. 5. Ajam atau nama-nama yang berasal dari selain bahasa Arab atau bukan berasal dari bahasa Arab. Ada nama-nama atau isim alam yang tergolong ke dalam ajam, seperti nama Ibrahim, Ismail, Yusuf, dan seterusnya. Jenis kata seperti ini tidak boleh ditanwin di akhirnya. Maka kita tidak pernah mendengar Ibrahimun atau Yusufun, sebab kata-kata tersebut tergolong isim ghairu munsharif. Dan dapat kita simpulkan bahwa nama Ibrahim, Ismail, Harun, dan seterusnya menjadi isim ghairu munsharif disebabkan oleh dua ilat, yakni isim alam dan ajam. 6. Tarkib mazji. Ada beberapa contoh isim alam yang juga merupakan tarkib mazji atau gabungan dari dua lafaz menjadi satu nama. Seperti contoh nama Ba'labak yang merupakan gabungan dari Ba'lun dan Bakun. Contoh lafaz seperti ini tidak boleh ditanwin akhirnya dan tergolong ke dalam isim ghairu munsharif. Itulah tadi contoh lafaz-lafaz yang menjadi isim ghairu munsharif disebabkan oleh dua ilat. Nah, mari kita membahas isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh satu ilat atau satu faktor saja. Isim ghairu munsharif yang disebabkan oleh satu ilat atau satu faktor penyebab terdapat dua jenis, yakni shighat muntahal jumu' dan isim dengan alif ta'nits. Yang pertama, shighat muntahal jumu'. Ini merupakan isim jamak. Biasanya ciri-cirinya mengikuti wazan-wazan tertentu seperti mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu,
afa'ilu, dan sebagainya. Beberapa contohnya adalah kata masajidu yang artinya masjid-masjid. Ia merupakan jamak dari kata masjidun. Kata masajidu tidak boleh ditanwin akhirnya karena ia merupakan syigat muntahal jumu, dan syigat muntahal jumu digolongkan ke dalam isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif lainnya yang juga disebabkan oleh satu illat adalah isim dengan alif ta'nits. Isim dengan alif ta'nits di akhirnya juga digolongkan isim yang tidak boleh menerima tanwin. Adapun yang dimaksud alif ta'nits ada dua, yakni alif maksurah dan alif mamdudah. Alif maksurah adalah alif yang berbentuk bengkok, seperti contoh pada kata kubro, sugro. Kata-kata tersebut tidak boleh ditanwin akhirnya, sebab diakhiri oleh alif maksurah, dan yang diakhiri oleh alif maksurah adalah isim ghairu munsharif. Sedangkan yang diakhiri oleh alif mamdudah adalah alif seperti pada kata hamra'u, sauda'u, dan sebagainya. Contoh-contoh kata tersebut juga tidak boleh ditanwin, sebab diakhiri oleh alif mamdudah. Dan yang diakhiri oleh alif mamdudah adalah isim ghairu munsharif. Selanjutnya adalah isim munsharif atau isim yang boleh ditanwin di akhirnya. Isim jenis ini apabila ia dalam sebuah kalimat berkedudukan rofa, maka tandanya dhammah. Apabila dalam sebuah kalimat ia berkedudukan nasab, maka tanda huruf akhirnya fathah. Dan apabila kedudukannya dalam suatu kalimat adalah jar, maka huruf akhirnya diberi tanda kasroh. Isim jenis ini lebih banyak lagi contohnya. Bahkan boleh jadi kita lebih mudah mencari contoh isim munsharif dibandingkan dengan mencari contoh isim ghairu munsharif. Oleh karenanya, kadangkala untuk menentukan suatu isim ghairu munsharif, kita perlu sering-sering berlatih atau menghafalkan beberapa jenis kata tertentu, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa jenis kata itu adalah jenis ghairu munsharif. Perhatikan contoh berikut. Pada ayat ini terdapat kata Yunusa. Perhatikan huruf akhirnya, ia tidak ditanwin. Contoh ini dapat kita temukan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 139. Kata Yunus termasuk isim ghairu munsharif. Demikian juga pada surat Al-Baqarah ayat 127 ini. Terdapat nama Ismail yang huruf akhirnya juga tidak ditanwin, sebab ia tergolong isim alam yang bukan berasal dari bahasa Arab atau Ajam. Kata Ismailu tidak dibaca Ismailun, sebab ia tergolong isim ghairu munsharif. Demikianlah tadi pembahasan kita hari ini. Apabila dirasa masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.